untuk masyarakat pesisir yang khususnya dia mata pencahariannya di laut. Maka itu mungkin dari satu perusahaan dia memberikan bantuan pada kita untuk dikembangkan. Jadi mungkin nanti ke depannya itu setelah berhasil, tergantung kita bisa koordinasikan dengan ketua. Jadi ini kejadian nanti per kelompok 25 orang per kelompok. Itu mungkin ini adalah tahap awal. Nah, kemudian setelah kita lihat perkembangannya, kalau memang barang ini dia berkembang, itu mungkin akan dilanjutkan tahap kedua. Nah, tapi kalau memang kita lihat perkembangannya tidak ada kemajuan, mungkin kita stop dulu. Kita menunggu sampai ada kemajuan usaha ini. Yang pada khususnya ini kan hanya untuk apa? Obat laut, rumput laut. Nah, jadi mungkin ini kalau misalnya nanti sudah terjadi barang ini, kita sudah lakukan mencoba untuk tahap awal. Kalau memang ini ada hasilnya, mungkin kita kembalikan ke koordinator lapangan. Yang artinya dari kita berkomunikasi dulu dengan ketua kelompok. Jadi misalnya kalau kita punya hasil, jangan dulu kita mau di luar, kita komunikasikan dengan ketua kelompok. Habis itu ketua kelompok dia komunikasikan dengan koordinator lapangannya. Jadi mungkin sebentar akan ada istilah penyerahan secara simbolis. Jadi saya ini hanya mewakili saja dan hanya mengetahui. Artinya yang seharusnya kepala desa betul kalau tidak ada, saya wakili saja untuk mengetahui hal ini. Sekarang cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, terima kasih atas sambutan yang dibawakan oleh Ibu Ketua DPD yang mewakili Kepala Desa Raja Kepulauan. Baiklah, kami melangkah pada sambutan kedua, yaitu sambutan kedua yang dibawakan oleh koordinator nasional yang dibawakan oleh Bapak Leo. Dengan ini disilakan. Yang saya hormati Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPD Ibu Rosna, yang saya hormati Ketua Koordinator Bagian Pesisir, yang saya hormati Koordinator Lapangan Wilayah Daratan dan Lautan yaitu Pak Iwan, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan taufik dan rahmatnya pada siang hari ini pukul 13.29 kita dapat berkumpul guna penyerahan bantuan bibit yang diadakan oleh PT Mahatata Indah. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang selalu istiqamah pada saat ini dalam pembenaran dinul Islam. Bapak-bapak yang sama berbahagia, saya merasa berterima kasih atas panggilan hati nurani masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Sebelum saya mengupas beberapa hal tentang bagaimana kiprah perjalanan PT Mahatata Indah, terlebih dahulu tentu bapak-bapak bertanya, PT Mahatata Indah itu ya apakah tercantum itu dalam bahasa Indonesia, apakah itu adalah tercantum dengan bahasa Bajo? Ma ini adalah mungkin bapak-bapak sudah mengenal beliau, tidak asing lagi. Mungkin di tengah-tengah masyarakat di sini tahu bahwa Ma ini adalah Ilmahem Herman. Makanya disingkat Mahatata Indah.
Ma. Gitu. Nah, jadi itu ma diambil juga dengan singkatan Malala Ateta Indah. Nama Malala itu adalah anak terakhirnya beliau. Maka dicetuskanlah perusahaan Ma Ateta Indah. Indah itu adalah hati nurani dan keindahan kebersamaan. Nah, jadi patut kita syukuri bahwa perahu namanya PT Ma Ateta Indah ini adalah kenapa dikatakan nelayan baju menembus dunia. Mungkin bapak-bapak belum tahu bahwa kenapa hari ini ada PT Ma Ateta Indah. Seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih dengan adanya dobrakan yang dilakukan oleh beliau. Saya hadir sebagai koordinator ini diangkat sama beliau, bukan saya hanya kita pamer, tapi kita mengangkat harkat dan martabat wilayah pesisir, bukan hanya khusus pesisir Orang Bajo, tapi keseluruhannya kalangan umat manusia yang hidupnya di laut. Nah, jadi kita lahir ini perusahaan PT Ma ini adalah jadi kita harus merasa bangga bahwa ternyata ada orang tua saya, anak-anak saya, ternyata mereka itu bisa bernaung dan bersinergi dengan kalangan orang luar. Dan sekarang mungkin ibu-ibu sudah melihat entah itu di YouTube atau di Facebook atau Twitter atau Instagram, PT Ma Ateta sekarang sudah di atas jauh. Dan alhamdulillah berkat beliau hari ini sudah menyelesaikan menandatangani kontrak di Korea di tanggal 27 yang kemarin. Jadi kita itu harus bangga. Karena apa saya merasa bangga? Saya hadir di tengah-tengah kita juga ini adalah mewakili dari beliau. Kemarin saya dikonfirmasi oleh Pak Komisaris, Dek tolong turun ke Gabaina. Ada sesuatu yang harus mau diserahkan, yaitu penyerahan bantuan bibit dengan tali. Nah, jangan sampai masyarakat merasa bahwa kenapa saya tidak kebagian. Karena di sini Bu ada di dalam data kelompok. Jadi data dalam kelompok ini yang belum terdaftar silakan hubungi kelompoknya. Kalau belum terdaftar silakan berkoordinasi dengan Putu Limpo. Yang mana aku ngikutin yang sini bantuan. Wah, oleh Putu Limpo aplikasi ya. Hilangkan sini manifestasi kecurigaan itu. Intinya bahwa kita itu membangun kebersamaan untuk merubah praktiknya supaya orang Bajo itu setara dengan orang lain. Nah, di mana-mana saya melihat baik pun di Sulawesi Tengah, daerah pesisir di sana, di wilayah Gorontalo, wilayah Pulau Nain itu sama Madore. 28 provinsi yang saya kelilingi itu seluruh masyarakat pesisir itu sama. Nah, apalagi untuk wilayah Gabaina itu adalah merupakan sebuah batu loncatan yang dilakukan oleh beliau. Nah, seharusnya kita menunjang, membuat bahwa harusnya kita itu mampu bersaing dengan orang lain. Kenapa kita tidak mampu? Karena apa yang kita pikir hari ini, jangan semata-mata kita berharap dengan jangan sampai inilah bantuan dari pemerintah. Tidak. Mohon maaf ya Ibu Ketua, saya di sini datang untuk adanya perusahaan ini untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang tidak memiliki baik pun fasilitas alat maupun bantuan bibit. Contoh, hari ini kita memiliki tali tapi tidak punya bibit. Jadi golek takina nama nanahagar ngai, toh. Nah, dia bibit tapi satalita. Berarti kan boleh usaha. 10 menit. Nah, itu betul Limpo gaya buat mengenai tali. Tajahnya sudah kau. Saya sudah menang kepada. Hilangkan pikiran seperti itu. Kalau kita hanya berubah dan lontar, berarti kita yang membuat dirinya kita sengsara. Karena di wilayah Wakatobi di Kalilupa, aku menurut perabi aku sama anda.
Seharusnya kalian bangkit Pak, karena di tengah-tengah kalian hadir itu Haji Man. Haji Man ini adalah salah satu komisaris PT Mata Indah. Dia membuat perahu ini bukan untuk semata-mata untuk dirinya, untuk air kelak umat manusia. Kalau mengenai pikiran dari wana air nasugi, sekarang hari ini Haji Man itu sugi. Tetapi bukan itu kebanggaannya. Selagi yang tertahan masih dikelang bahwa orang-orang saya masih sengsara, saya merasa terpukul. Untuk apa masalah kekayaan? Kalau dia tidak berbuat dan berbakti kepada orang banyak, maka hari ini ada tujuannya. Seandainya tidak muncul PT ini, mungkin dari kemarin maka dia lebih hidup lebih mewah lagi. Makanya harapan saya kepada kita semua, inilah merupakan sebuah merubah praktima kita, cara berpikir kita. Jangan semata-mata bahwa niat betul dipuri dari bulan dua oleh si Munir. Wah, ore ada ore. Nah, kalau persoalan pembagian merata dan tidak merata, dapat salah dari kami, dapat salah betul limpo. Justru yang membuatkan putu limpo adalah salah satu rahmatan lil alamin. Artinya untuklah sebuah berkat untuk masyarakat pesisir. Jika hanya Pulau Baliara, entah Mapa Tinggi, ke Mamalandai, ke entah Tanjung Melati, tidak membeda-bedakan orang. Mau orang Bajo, mau tidak orang Bajo, maupun mau orang tidak orang Bugis, semua sama. Yang penting hari ini kita mampu berbuat. Nah, dari harapan kami pada saat nanti penyerahan itu sudah, aku gini ya, saya tidak masuk kategori kelompok satu, tidak perlu pusing. Hari ini kami membuka ruang untuk masyarakat, bukan hanya untuk desa Baliara. Yang terdaftar kelompok nelayan itu 28 provinsi. Ya, 28 provinsi. Sekarang koordinasi ke NTT itu di Alor, Sulamu, Karadusa, termasuk daerah Adonara, menyusul lagi Raja Ampat, daerah Ambo, Papua. Jadi di sekian 28 provinsi itu adalah naungannya PT MATT Indah. Ayo kita merasa bangga. Nah, jadi itulah salah satu ujung tombaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harapan kami bahwa kita, beri guna bantuan pemerintah. Jadi kita tidak mengucilkan pemerintah dan tidak mengucilkan perusahaan. Artinya itu perusahaan ini mendobrak dan membantu program desa. Nah, makanya kemarin saya pertanyakan ada tidak kepala desanya, supaya saya dengan kepala desa bisa bersinergi. Bagaimana caranya kita meningkatkan taraf pemberdayaan masyarakat yang ada di Pulau Baliara. Nah, bukan hanya Pulau Baliara saja, mungkin minggu ke depan kita bergeser lagi ke Baliara Kota. Selesai ini saya hijrah ke Pulau Masudu karena ada juga kelompok di sana. Nah, kenapa kita berupaya itu? Karena arahan dan tugas yang disampaikan oleh Pak Komisaris itu yang saya laksanakan. Nah, jadi aku kayak penunggu lo itu. Tunggu minggu depan. Kalau gini ada tadi Pak Kiriman Dikap. Karena yang memproses itu data adalah saya. Hanya saya membuat laporan ke Pak Komisaris. Persoalan penentuan anggaran itu, ya kita yang regulasikan. Seperti itu dulu. Kalau kurang koordinasi kembali dengan Pak Limpo. Boleh kita mantap, tinggal dia berupaya. Ini aku tidak tahu. Aku dan kisah sore pagi. Tidak perlu koordinasi kembali supaya sama merata. Betul. Ini agak susah.